Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin Al-Fatih lima ulikul khatim lima sabaqan nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Al-Mukarramah Muhtaram yang sama-sama kita hormati, kita cintai, sama-sama kita ikuti dan kita panuti orang tua saya Sayyidil Walid Habib Ahmad Rabi Segaf Al-Bunumay Mata'an Allah bituli hayati. Mudah-mudahan beliau panjang umur, disehatkan badannya, diluaskan rezekinya, dimenangkan dakwahnya, dan mudah-mudahan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Juga guru kita Ustaz Ahmad Firdaus Mata'an Allah bituli hayati. Mudah-mudahan beliau panjang umur, disehatkan badannya, diluaskan rezekinya, dan mudah-mudahan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Juga Bapak RT kita, orang tua seluruhnya yang hadir pada ini malam, yang hadir di pengajian rutin malam Jumat ini, mudah-mudahan hadirnya kita mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat wal afiat, dan juga nikmat panjang umur, khususnya di awal bulan ini, di bulan Rajab 1446 Hijriyah, yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW, Ar-Rajab syahrullah wa Sya'ban syahri wa Ramadan syahrul ummati. Mengapa Allah sampai mengatakan Rajab, mengapa Nabi sampai mengatakan bahwasanya Rajab itu dinisbatkan kepada bulannya Allah Subhanahu wa taala? Berarti ada keistimewaan, ada keistimewaan, ada keagungan, ada kesucian, yang mana harus kita ambil keagungan tersebut, harus kita ambil kesucian tersebut pada bulan Rajab, karena bulan Rajab adalah salah satu min arba'atil hurum, dari 4 bulan yang 4 bulan al-haram. Allah Subhanahu wa taala menciptakan ratusan ribu malaikat yang wajib kita ketahui hanya ada puluhan saja. Pemimpinnya ada 4. Pemimpinnya ada 4. Pemimpin dari seluruh ribuan para malaikat, pemimpinnya 4, yaitu malaikat Jibril, malaikat Israfil, malaikat Israil, malaikat Mikail. Yang lainnya seluruhnya ada di belakang 4 ini. Kalau Allah ingin memerintahkan kepada para malaikat, pasti melalui salah satu dari 4 ini. Begitu juga ada 12 bulan, Allah pilih 4, yang mana keempatnya ini ada kemuliaan yang ditanamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama yaitu bulan Zulqa'dah, yang kedua bulan Zulhijjah, yang ketiga bulan Muharram, yang keempat bulan Rajab. Makanya Nabi Muhammad SAW tidak dilahirkan dari salah satu bulan ini, di antara 4 bulan ini tidak dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Nabi sudah mulia, tidak perlu menumpang mulia kepada bulan dari 4 bulan tersebut, akan tetapi bulan Rabiul Awal tersebut menjadi mulia akan lahirnya Nabi Muhammad SAW. Yang mana bulan ini bulan yang mulia, bulan yang agung, banyak faedah-faedah yang disiapkan oleh Allah, semua dilipat gandakan. Kan kalau kita umur mah baina sintin wa sab'in, antara 60 dan 70, tapi pahala bisa lebih. Pahala bisa lebih disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam kitab Mukasyafatil Ulum, di dalam bab fi barakatir Rajab, di dalam keberkahan bulan Rajab, di situ dikutip hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man sawma yauma sab'a wa ishruna min Rajab katabalahu sawaba sittina syahran. Siapa yang berpuasa, kita tidak ambil awal karena awal sudah selesai, sab'a wa ishruna min Rajab, siapa yang berpuasa 1 hari khususnya tepat pada tanggal 27 Rajab, katabalahu sawaba sittina syahran, Allah akan berikan dia pahala
puasa itu seperti 60 bulan berpuasa. 60 bulan berarti 5 tahun. Banyak faedah-faedah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan adalah ini hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sama di kitab yang sama, di dalam fi barakatil Rajab, di dalam bab keberkahan bulan Rajab, man shoma salasa ayyami minal haram katabalahu thawaba tis'ah mi'ah sana. Siapa-siapa yang berpuasa 3 hari, kalau ulama biasanya kalau berpuasa 3 hari itu disambung Kamis, Jumat, Sabtu. Terserah, mau di awal boleh, mau di minggu kedua boleh, mau di minggu ketiga boleh, mau di minggu keempat juga boleh. 3 hari berturut-turut dia berpuasa, Kamis, Jumat, Sabtu, dari salah satu bulan yang diharamkan oleh Allah. Salah satunya bulan Rajab. Allah catat dia beribadah, bukan ibadah puasa doang, sholat juga dapat puasa, dapat pahala sholat, dapat pahala puasa, seakan-akan dia beribadah tis'ah mi'ah sana, seakan-akan dia beribadah 900 tahun. Kita lihat, itu hadis dikutip di dalam kitab Mukasyafatul Qulub yang dikarang oleh Imam Ghazali, Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Bahkan banyak faedah-faedah yang dimanfaatkan oleh orang-orang dulu ketika masuknya bulan Rajab. Ada satu perempuan tinggalnya di dekat Baitul Maqdis. Baitul Maqdis ada di Palestina. Ini pokoknya setiap bulan Rajab selalu membaca surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, selama 1 bulan 124.000 kali. 124.000 ini perempuan. Ini perempuan menggunakan mantel khusus untuk membaca itu. Bukan mantel khusus berarti ini mantel ada ilmunya, tidak. Maksudnya ini mantel, pokoknya kalau dia mau baca kulhu itu pasti dia harus menggunakan mantel itu. Karena kalau masuk bulan Rajab itu biasanya di Jazirah Arab itu musim dingin. Musim dingin. Kayak sekarang di Jazirah Arab musim dingin. Kalau kita di Asia kesini musim hujan. Dia selalu pakai mantel itu, dan ketika sudah di dalam keadaan sakit dia berwasiat kepada anaknya, wahai anakku, nanti kalau aku meninggal tolong kuburkan aku bersama mantel ini juga. Tolong kuburkan aku bersama mantel ini juga. Ini anak ketika datang ajal ibunya gak kepikiran kewasiat, mungkin dalam keadaan bercanda, namanya dalam keadaan sakit biasa ngomongnya ngalur ngidul, gak kepikiran ke arah untuk memakamkan ibunya, ditaruh di atasnya mantel. Kemudian ketika ibunya sudah meninggal dimakamkan, satu malam ini anak dimimpikan oleh mantel tersebut. Ini mantel berkata, aku adalah amal ibumu bukan amal kamu. Aku adalah amal ibumu bukan amal kamu. Kemudian ini anak bangun mencari orang soleh, menceritakan bahwasanya ada wasiat. Kemudian orang soleh ini mengajarkan, ayo kita gali kuburan ibumu, taruh itu mantel. Ketika digali ini kuburannya, ditaruh ini mantel, ini anak menaruh, terdengar dari dalam ada suara, kalau orang yang beramal pada bulan Rajab, amal tersebut tidak akan meninggalkan dirinya walaupun 1 jengkal. Jadi itu amalan tahunan yang dijalankan oleh ini ibu menggunakan mantel tersebut. Mantel tersebut menjadi keringanan untuk meringankan siksa kubur. Minta dibawa itu mantel, minta dibawa. Makanya kalau ulama itu pasti biasanya kalau untuk di rumah punya jubah khusus, punya gamis khusus, pakaian khusus yang buat sholat di rumah itu nggak ganti-ganti. Nggak ganti. Kita keluar rumah kita ganti karena campur keringat. Tapi kita harus punya pakaian khusus
di rumah untuk kita beribadah yang tidak ganti-ganti. Kenapa? Untuk menumpukan amalia-amalia kita pada pakaian tersebut, sehingga bisa menjadi penyelamat kita kelak ketika kita berjumpa dengan Allah dan berjumpa dengan baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Khususnya di ini bulan tanggal 27 Rajab itu Isra dan Mi'rajnya baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Allah ini menunjukkan kuasanya. Di dalam surat Al-Isra tadi sudah dikatakan oleh guru kita, subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu ila akhir ayat. Allah memulai kalimat tasbih. Kalimat tasbih itu kalimat kalau kita melihat gunung yang indah, kita ucap masya Allah, kita ucap subhanallah, subhanallah. Melihat laut yang luas, melihat gunung yang indah, melihat langit yang indah, kita ucap subhanallah, kita ucap masya. Begitu juga Allah, subhanalladzi asra bi 'abdihi. Maha suci Allah yang mengisrohkan hambanya. Karena ada yang mengatakan, oh Isra Mi'rajnya Nabi mah itu hanya mimpi, hanya mimpi. Ada lagi yang mengatakan Isra Mi'rajnya Nabi itu cuma ruhnya saja, jasadnya kan kagak. Akan tetapi dibantah melalui Al-Quran sendiri yang diturunkan oleh Allah, subhanalladzi asra bi 'abdihi. Allah menggunakan kalimat abdihi, hamba. Yang namanya hamba itu pasti jasad dan ruh nempel. Disebut hamba, jasad dan ruh nempel. Kalau ruh sudah dipisah, itu jasad disebut mayit. Kalau ruhnya saja disebut subhanalladzi asra bi ruhihi. Akan tetapi Allah tidak, subhanalladzi asra bi 'abdihi. Allah telah mengisra dan mi'rajkan bi 'abdihi, kepada hambanya. Yang namanya hamba, ruh dan jasad nempel. Ketika itu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pulang dari Isra Mi'raj yang oleh-oleh. Kalau kita kan biasanya keluarga kita pulang kampung minta bawain oleh-oleh. Ini dibawain sama Nabi, dibawain. Sholat 50 waktu diringkas jadi 5 waktu, tapi pahalanya tidak diringkas. Kasih sayangnya Allah kepada umatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Waktunya diringkas, tapi pahalanya tidak diringkas. Tentang mendapatkan pahala 50 waktu atas kasih sayangnya Allah kepada umatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita mau lihat kita nih dekat atau tidak dengan Allah, kita cinta, kadar kecintaan kita ini bagaimana dengan Allah ketika mendapatkan pahala-pahala yang besar, tentang amalia pahala yang besar kita jalani apa kagak, itu aja. Contoh, kita kerja, kita karyawan pekerjaan. Tanggal 1 kan kemarin tanggal merah, libur. Tahu-tahu bos kita ngumumin buat besok yang mau masuk tanggal 1 dikasih gaji 2 kali lipat. Masuk apa kagak? Masuk 2 kali lipat, bukan bonus lagi, 2 kali lipat. Lah ini pahala di bulan Rajab, Allah kasih banyak pahala, Allah siapkan banyak, akan tetapi kita tidak mengambil. Berarti kita masih jauh dengan cinta kepada Allah dan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, manfaatkan sebaik-baiknya kesempatan, khususnya pada bulan Rajab. Kita jaga sholat 5 waktu kita jaga kecintaan kita jaga ibadah kita, dan mudah-mudahan Allah takdirkan kita menjadi orang-orang yang menjaga puasa pada bulan Rajab. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita dipanjangkan umur, dikuatkan iman Islam kita, ditingkatkan ketakwaan kita, dimatikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.